Masih di Angga The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Keren banget. Seplanet bumi ya kan. Jagat raya. Geng, welcome semua yang baru gabung geng. Hari ini kita dengan Pak Sutri Nyenyong ya. Ya, Pak Sutri Nyenyong. Mbak Iin dan Mas Deru. Oke. Jadi ini gue tuh awalnya ngundang Mbak Iin susah banget, ngundang Mas Deru susah banget gitu. Akhirnya, yes, betul. Akhirnya undang Pak Sutri aja sekalian gitu. Iya, akhirnya terundang dua-duanya kan. Tapi inget gak sih dari awal kan Mbak Iin, gue ngomongnya gini, apa Mbak Iin Mas Deru ngobrol dong kapal-kapalan gitu. Banget, iya. 2022 itu apa penonton tuh seneng banget ngelihat keromantisan gitu-gitu loh. Bucin-bucin semua gitu ya. Yang jelas gini, ketika lu undang gua, ya kan, gua kan nggak mau sendiri gitu. Iya betul. Tapi kalau lu undang dia sendiri, udah pasti maju. Iya. Tapi aku udah bilang juga sendiri, tapi akunya penuh dengan kesibukan yang gak jelas itu ya kan. Iya. Jadi lupa lagi gitu. Plus anak soalnya ngurus anak ya kan. Tapi mungkin orang udah capek kan dengerin apa cerita-cerita yang miring-miring, makanya ngelihat keharmonisan tuh seneng Mbak Iin. Iya kali ya. Sebetulnya gitu. Betul sih. Dan iya gue tuh sih. seneng banget loh ada Mbak Iin, Mas Deru, dan baru tahu kalau ada grup Pak Sutri Nyenyong gitu. Wajar banget. Soalnya itu sengaja dibuat juga ya iseng-iseng doang ya kan? Iya, berawal dari iseng. Terus awalnya apa ya, Pas? baper. Enggak, intinya gini. Pandemi yang mau mulai, oke. Pandemi merubah mindset orang yang tadinya punya kesibukan, yang punya rutinitas yang sudah di luar gitu ya. Iya, artinya tiba-tiba di stop semuanya ya kan. Gak ngapa-ngapain. Tapi gitu. di situ akhirnya kreativitas juga muncul. Ketika ngelamun, ketika apa. Tapi di saat Pak Sutri terbentuk ini benar-benar iseng. Bermula dari istri gue ini pengen terus, maksudnya pengen nyanyi, tapi nggak bisa nyanyi gitu ya kan. Di stop semuanya. Yang jelas pengen take. Juga dari dulu nggak pernah gua kasih. Nggak pernah rekaman, kasihan kan. Amat sih lu. Sampai datang waktunya. Hari itu ultahnya dia. Mau ultahnya dia, terus gua ya sepertinya kan normally kalau ultah ya kita gua nggak pernah ngasih hadiah apa-apa sama dia, selalu nggak pernah ngasih dia apa, ya biasa aja kita jalan bareng, beli kue terus cuma gitu doang, kayak biasa aja lah gitu aja. Tapi ketika awal pandemi itu ini kasih kado spesial lah sekali-sekali buat dia, dan surprise, benar-benar surprise. Terus gue udah satu minggu tuh gue udah prepare, aku mau buatin lagu deh buat dia, biar dia yang nyanyi, ya kan gitu. Ya udah gitu, akhirnya buat bla 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 bla. Terus selanjutnya ya ini dijadiin aja. Tadi cuma mau dijadiin di jam 12 maksudnya. Iya, cuma digondrengin. Udah jam 12 nyanyi udah gitu ya. Tapi enggak tahan. Iya, dia. Niatnya mungkin di jam 12 itu pun sebenarnya lagunya maksudnya dulu kan gue suka buatin bantuin kakak-kakak teman-teman gitu ya, misalnya ada orang buat lagu gue suruh isi vokalnya gitu kan, gue suruh isi vokalnya. Nah ini tadinya gue niatin ya udah yang ini ada lagu ya kan, kamu yang tolong kamu isin vokalnya. Ada orang yang mau nyanyiin. Tetap aja bukan gue tau. GR jahat. Kali inilah terbukti gitu. Podcast ini semua terbuka. Entah kejadian setelah ini apa. terus iya, niatnya gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, take aja yuk, kita take gitu ya kan. Terus datang ke adik kita si Agung gitu ya kan. Agungnya sudah dihubungin juga, Gung. Om ada lagu nih. Puasa 2020. Tolong ya Dek, dibantuin mau kasih hadiah buat Mimi. Posisinya siap Om, juga kan. Udah kirim lagunya. Deg-degan dulu tapi gimana Om, aku nggak pernah gitu. Nggak apa-apa, serah kamu aja. Menurut kamu gitu. Udah datang nyusahin orang ya kan, aneh memang ini. Ampun deh, amazing. Terus jadi lagunya dia take, seneng banget. Ya nggak ada yang gimana-gimana, tapi yang mengawali Agung. Nangis pertama kali. Yang mengawali justru Agung. Agung bilang, Om ini lagunya bagus, sayang loh. Aduh lagunya dalam amat gitu. Lagunya bagus mungkin karena
terus pertama kalinya ya, first ibaratnya take gitu ya kan, bawain lagu original sendiri gitu ibaratnya kan. Ya sudah akhirnya nyanyinya seriusan gitu ya kan. Oh baper Anda ya. Baper. Anda ya. Iya aku baper ya. Aku saudara-saudara aku baper sekali. Jadi buat dia seperti itu buat saya beda gitu. Sangat luar biasa. Soalnya beda. gini, kalau cari urutan nih, lo nyanyi kan dari dulu tuh Mbak ini, lo nyanyi. Berapa tahun kan? Ya, udah gitu lama lah ya. 25 tahun ini. Iya kan, lo nyanyi udah lama banget tuh. Hal yang pengenin di karir lo bernyanyi itu adalah rekaman gitu, nyanyi aja gitu di luar having my own gitu. Lagu gitu ya kan, apalagi dengan lagu originalnya dia. Betul. Gitu. Dan itu kesampaian nggak sengaja di momen ulang tahun. Banget, benar itu kejadiannya. Jadi pas lagu itu udah dibuat musiknya, terus tante bagus nggak? Terus ngelihat liriknya, memang meaning lirik, arti liriknya itu kan dalam banget, memang hadiah gitu. Tadinya mikirnya itu hadiah buat aku aja, ternyata di klip kita jelasin kalau itu tuh untuk yang dia cintai. Ada minus gitu. one-nya nyanyi di sini nih. Nyanyi di sini, aduh. Nggak ada minus one-nya sih ya. Akapel aja ya. Terus main. Jadi pas pertama kali take sama Agung nangis, langsung nangis. Iyalah, gua nangisnya kerasa soalnya. Kerasa. Oh ternyata keindahan Agung bikin ritmenya juga amazing. Agung punya bakat. Yakin memang ke situ karena Agung tuh berbakat banget. Percaya kan Agung kan dari kecil kenalnya. Terus aku juga karena tipikal orang yang bernyanyinya pakai hati, soulness. Jadi ya dapat aja gitu. Gak lama take-nya. 1 kali jalan. 1 kelewat. Saat hari itu nggak ngulang take, nggak ngapa-ngapain di bedroom studionya ini dia. Udah jalan aja. Siang-siang itu malam. Jadi datang ke sana sampai jam 3. Itu kan pas puasa ya kalau nggak salah ya. Oh puasa? Ya pas puasa. Buka puasa dulu di situ sebentar, take lagi sampai jamnya mau tarawih itu clear. Selesai. Gila ya. Itu lagu memang benar-benar itu loh. Itu lagu yang kekasih lagu Miracle, itu. Kekasih Anugerah. Kekasih Anugerah kan. Iya. Itu lagu yang benar-benar kayaknya rezeki lah. Anugerah itu sesuai dengan judulnya. Kekasih Anugerah. Sebentar banget jadi lagu itu. Dan Agung kerja keras, Gung jam 12 harus sudah selesai nih Gung. Karena gue mau biar dia dengerin hasilnya gitu ya kan. Bener loh. Iya. Dan dia juga senangnya tuh akhirnya ternyata dia bisa juga. Terus dipercaya sama om sama tantenya. Dan kita tuh orang tua yang selalu ngomong adik-adik sama anak-anak. Jadi apa aja yang terlibat di dalam sini sebenarnya bukan orang-orang profesional. Profesional mungkin di musik aja. Tapi nggak yang segitunya komersilan gitu, enggak gitu. Kita cuma pengen semuanya punya belajar memotivasi untuk berkarya. Sama kayak kita juga. Kayak yang tua ini juga gitu. Yuk bareng-bareng gitu. Jadi yang tua ngomong yang muda juga teredukasi sama yang tua. Kita semangati sama kita sebenarnya tujuannya. Terus yang mengilhami lo bikin gue mau ngasih lagu gitu. Nggak tahu, datang sendiri aja. Bukan karena cinta datang ya. Sendiri. Kamu berarti bukan Joy Tobing. Coba gini. Gak kayak gitu sayang, kamu gak mau kembali. Jahat pandemi. Ini podcast apa? Sebenarnya ini podcast apa? Gini loh. Ini podcast kejujuran. Pandemi itu kejujuran kan. Pandemi itu sesuatu yang benar-benar buat kita susah kan, menyakitkan semuanya. Betul. Ya kan? Jadi tanpa disadari ketika kita harus ngelewatin itu, hal yang nggak biasa kita lakukan harus kita lakukan. Ya berjemur itu hal bukan yang biasa kita lakukan sebenarnya. Apalagi anak band ya. Bangunnya biasa siang gitu ya kan. Yang ada sanitizer kering. Bukan yang ada kalau kita berjemur sembuh enggak. Hitam ya. Kita hitam banget loh. Itu di zaman itu hitam banget gitu. Bener-bener yang ngeselin banget gak ngapa-ngapain. Ya, akhirnya buat kita jadi gitu kan. Jadi punya akhirnya dapat fokus sendiri gitu. Maksudnya dia tahu lah gue sangat cinta sama dia. Dia juga sayang sama gue, tahu banget. Tapi jadi double. Bukan double lagi, apalagi tadi ya karena itu tadi. Ya kalau COVID itu kami sering berduaan di kamar sehari-hari. Jadi
semakin dekat ya, Ya, sepertinya. iya. Dan kita juga tipikalnya nggak kayak orang-orang yang suka protes sama Tuhan. Kita sih Nikmatin apa aja aja tuh, lah ya iya, prosesnya. iya kalau orang semua berpikirnya yang jelek, yang mau berpikir baik tuh nggak ada, gimana dunia kan gitu. Jadi apa ya? Karena aku juga abdi negara gitu ya. Tugas aku juga nyemangatin orang-orang banyak gitu. Makanya aku mengajarkan dan mengedukasi perlahan untuk semuanya bisa nerima keadaan, karena nggak cuma kita gitu waktu itu kan. Iya. Jadi ya nenangin hati sendiri, nggak ada kerjaan, tapi satu sisi pelayan masyarakat gitu kan, double. Harus nenangin hati orang, ya ya kan? nenangin hati sendiri juga nggak selesai. Tapi itulah perjuangan di COVID pertama Itu jadi ya. hadiah hebatnya ini buat kita berdua. Kekasih idam, Anugerah. kekasih anugerah. Lu bikin lagu itu hari itu juga dan hari itu jadi gitu. Jadi Ya kalau lagi di kamar ya nonton TV lah biasa. Enggak apa emang lagu ini emang udah kuncian lo dari lama? Enggak sama sekali Nggak sama juga. sekali. Oh emang lu pengen bikin kado Bikin aja? Kado doang itu. Makanya Nah itu malam itu lagi di kamar nonton TV gitu. Yang sini dong gitu. Jadi kan rumah KPR gue kan cuma kamar, sebelahnya ruang tamu kan. Nonton TV dia lagi nonton film apa? Dia lagi Tersanjung lu. gue lagi nonton TV, dia gonjreng itulah pokoknya. Apa sih gitu kan, keluar terus dengerin dong lagunya. Ya nggak tahu juga tuh buat gue. Kan biasa bikin buat orang juga kan gitu kan. Dreng. Bagus gak yang? Bagus gitu. Ini loh judulnya. Gue gak antusias dengannya sumpah. Kan gue tuh gak pernah dibuatin lah. Pokoknya itu hari gue gak tahu apa-apa. Lu ngapain itu kerjaan dia? Iya, gue pikir dia ada project dia nanti mau dikasih ke siapa, nyari cewek-cewek yang lain. Kayak biasa-biasanya itu ya kan. Jadi pas dia bilang gini, Jreng kan duduk di bawah, gue di sofa dengan gak berminat ya kan. Terus bagus lagunya. Bagus ya yang bagus. Dia ngomong, hadiah ulang tahun aku buat kamu. Wah, gue langsung beli air mata. Lagi-lagi Mbak Bucin ini baper. Pokoknya gue nangis gak konghu. Berkali-kali gue nangis. Ya kalau buat gue ini benar-benar yang apa ya, capaian tertingginya gue nih. Ini. Dan gue tuh bilang, ini gue bisa jadi sesuatu loh yang gitu. Beneran. Kan gue yang terkenal over PD itu di dunia ini kan, termasuk gue sejagat raya ya kan, orang yang over PD. Lo termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang PD-nya dilebihin. Iya, gue juga kan. Jadi gue bilang, ya aku pasti jadi sesuatu dengan ini. Ini dia yang kan aku bilang juga aku mampu mulai takabur gak jelas. Bahkan Tekor setengah udah takabur ya. Coba kalau kamu dari dulu aku kebergendut, aku kebertua gitu. Gak jelas gitu. Dasar gak mikir. Udah dong satu itu, ya udah. Terus tercipta lagi yang kedua berikutnya. Lebih parah lagi yang ini. Yang aku mau kamu nyanyiin lagu kamu banget. Lagu aku apa yang pikir R&B top 40 dulu kan. EDM. Wow. EDM. Iya. Lagu EDM-nya gimana maksudnya? Coba sih minta tolong. Ada orang terlibat lagi setelah ini. Iya, siapa? Kalau yang tadi kan Pian. Pian harmonik. Iya. Tapi sebelum nah ini itu Lozi, ini rapper Lozi. Iya. Jadi cuma bilang gini, Pian, Mimi ini punya lagu, bikinin lagu EDM dong, please gitu. Dan Vian juga antusias, amazing, langsung bikinin aku. Iya. Jadilah lagu yang kedua inilah akhirnya. Jadi kalau yang lagu pertama Agung, ya kan, keduanya Vian. Terus tentang video klipnya, ini banyak yang nolong soalnya. kan kalau cuma ya kan sekalian saya thanks buat yang nolong. Iya banget, ini harus saya thanks banget ini kan buat mereka kan nggak semuanya. tahu selama ini. Banget. Mungkin kan selama ini kan Taunya Bain sama apa ini mah gitu, ngerepotin aja misalkan kayak gitu kan kepikiran kan. Ya mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan enggak. Seteng sih. Bahkan aku janjinya kok gini, enggak sih? bagaimana Pasti itu Pasti. Enggak. Tapi kan ucapan terima Bukan. kasihnya di sini Enggak kan, loh. aku udah Iya dong, bilang, iya dong. nanti tolong hitungin monetas. Aku kan nggak ngerti ya, pegang aja nih Agil misalnya channel YouTube-nya. Terus gimana Mi? Ya Agil yang ngelihat gimana grafik-grafik itu, ya udah bagi-bagi aja uangnya. Karena aku kan nggak tahu kan dan nggak ngerti, nggak tahu. Terus kan untuk yang kayak gitu kan. Tek aja belum udah bagi-bagi duit ini kayak gitu. mana. Terus ya gampang itu Mami gitu kan. Terus bisa nggak ya? Bisa. Gue langsung tenang aja bisa pasti bikin video klip pemain bass Agil. Iya sih. Pinjem Agil. Iya, Terus, pinjem terus. kameranya siapa?
Ricky. Iya, buat video Pokoknya amazing. mau buat video klip itu sebenarnya nggak dituntut buat video klip. Nah ini gue akhirnya gini berpikir gini, karena kan gue suka juga memantau nih teman-teman yang punya seprofesi buat karya gitu ya kan, cover atau buat karya gitu kan, selalu buat videonya video lirik yang gue tahu itu kan. Coba gue langsung kayaknya harus buat video klip sendiri deh. Iya, nggak pengen. Apapun hasil video klip itu, tapi gue rasa gue akan punya kepuasan sendiri ketika ini gue buat gitu ya kan. Akhirnya gue coba ngobrol, ketemu pertama sih sama Agung dulu. Gung, udah kadung ya Gung ya. Iya Om, lagunya bagus. Nanti masukin YouTube aja. Kalau masukin YouTube, terus nanti dibuatin video lirik aja, kata Agung gitu ya kan. Kalau dibuatin video klip gimana Agung? Wah boleh Om, tambah bagus kata dia posisinya. Agi lagi belajar ngedit. Karena aku lihat Agi lagi ngedit. Ya, Agi lagi itu loh kamar gitu kan, gambar gitu. Oh iya Agil gitu, Agil keluar Agila, dari Agung keluar Agil. Terus kameranya punya siapa? Aku bilang itu handphone paling KineMaster aplikasi gitu ya. Coba Ricky, gua lagi nama Ricky. Itu ribut dulu karena dia kan pengennya tadi udah pakai handphone aja katanya. Yang penting jadi. Masalah jadi. Ya betul. Gua bilang gini, iya bener boleh. Tapi apa salahnya gua orangnya mau coba dulu pakai yang jauh lebih baik gitu ya kan. Tapi pinjamnya kemana? Pinjam kemana gitu ya kan. Terus duitnya nggak ada. Jujur aja. Iya betul. Iyalah. Iya dong kan kita anak indie kita. Betul banget. Ki bisa bantu nggak? Iya Pak, kok gua kemarin pakai punya hasil lumayan udah alhamdulillah. Terus tanya si Agung, Agil bisa kan? Bisa Om. Soalnya dia kemarin juga bisa ngoperasinya, sudah pelajarin sebentar. Nah ini lucunya nih, sudah kan cari tempat dong buat video klip kan. Terus Agung si rumahnya siapa yang dipakai? Iya, apa rumah apa gimana? Kalau gue sudah ada sambil jalan tuh udah tenang, ada tempatnya. Oke. Tenang. Tempatnya sudah ada. Cuman ya tadi udah gua tentuin titiknya kan. Satu di sini, satu di sini. Nah, yang lucunya itu begitu Agil taruh kamera gitu ya kan. Terus apa yang harus gue kerjain? Hebat gak? Tapi dibalik itu kita punya teman-teman para penasehat gitu juga. Tiba-tiba jadi penasehat ya. Dan gue tuh tukang ngadu. Kalau di pihak gue ada Ari Tomat, Mat gitu. Yang ini ada Ceng, Goceng, gitu ada. Gue juga ada Iki. Pokoknya itu yang terlibat tuh Iki, Goceng, Ari Tomat, para penasehat ini pendamping ya. Tapi yang tim kreatif Jumpalitan ya Agung sama Agi loh. Ya Pi. Betul. Bener-bener Jumpalitan itu, beneran deh. Gua bayang kalian ngumpul semua di situ. Iya. Dengan modal nekat pokoknya, parah banget. Enggak lah, intinya gini aja, pada gue kebayang pada saat produksi ya. Iya. Itu kebanyakan ngopi, ngerokok, ngobrolnya ketimbang ininya ya kan. Iya. Nggak tidur gitu, ngedit video sendiri. Agil pokoknya parah. Tapi Agil gue bilang gini kan, Gil sudah ambil aja, lu pede aja. Ambil terserah lu seperti apa. Cuman gue ingetin ya kita nanti belajar. Karena mungkin karena udah kadung buat kayak gini, gue nanti akan coba buat lagu selanjutnya biar nah nanti kita akan nyambung. Harus ada progres. Oke, yang ada buat hari ini belajar dulu di sini gitu. Posisinya mau gimana pun, yang penting kita bangga aja kita buat itu dulu. Kita kan karya bareng-bareng, kita gitu loh. Padahal bisa ngutang loh kalau mau yang bayar gampang banget ya kan. Karena nggak lama kita nyanyi lagi soalnya itu kan. Pas ini enggak, kita nggak gitu. Pas maunya. Di posisi dia harus edit gitu ya kan. Sudah dapat gambar artinya kan. Dia terus bilang gini, waduh. Stok shootnya dikit amat ya. Kurang. Tuh kan sudah gue bilang sebenarnya harusnya lu ajar tapi ya udah. Yang ada aja nggak apa-apa, ambil aja satu-satu aja yang ada. Lokasinya kebun ilalang yang hampir kebakar di sebelah perumahan gue. Jadi ada kebun ilalang, warnanya udah coklat mau kering itu. Ada pohon kayak di cover albumnya itu, tahu Glenn? Yang pohon udah foto itu pohon jengkol. Tinggal hanya beberapa biji ya. Itu Tuhan tuh adil ya, Allah tuh adil. Kita mau masuk perumahan, ada kebun ini gitu kan. Sebelum dibabat habis, mau ditumbuhin sama singkong itu.
Terus take berkali-kali luka-luka. Gue kan hilang segini-gini kan. Sok jalan. Cari yang angle-nya gue gak gendut. Kalau ini soal sibuk itu aja Gil. Awas lu Gil ya kalau sampai kelihatan gue gendut. Kasian pokoknya Gil itu tertekan ya jelas. Gimana gak bisa ngambil shoot. Gak lama hujan deras. Kabur lagi. Pokoknya aneh lah pokoknya. Tapi bangga. Iya. Bangga. Seru banget, gue kebayang tuh seru bener tuh. Seru banget itu. Momen itu paling seru tuh. Itu yang video kekasih itu? Iya, yang pertama itu. Itu pokoknya single perdananya aku, lagu perdana dibuat aku, lagu hadiah ulang tahun tapi aku itu gitu. Duet gak sih Bang Deru? Nah gini. Gimana formatnya? Waktu itu gue sudah karena sudah kadung pertama kali langsung kasih dia. Gue tadi niatan bener mau bikinin dia ya 12 lagu karena gue sudah nggak tertarik buat nyanyi. Gue hanya pekerjaan aja sudah. Maksudnya lebih ke front di depan lah, dia nggak tertarik lah buat Mas itu. Mas udah Mas ini Mas pengalaman. Ya udah jadi pengen nulis lagu biar dia aja deh yang nyanyi gitu ya kan. Nah udah lagu pertama sudah jadi. Nah lagu kedua itu sama, gue buat lagu juga murni buat dia sudah jadi. Cuman kan gue juga sudah mulai ketularan dia karena kita selalu satu panggung, ya kan? Kita main di reguleran juga, di reguleran cenderung banyak bawakan lagu IDM gitu. Iya. Gue juga tertular harus belajar karena dia selalu kasih lagu baru gitu ya. Nah jadi harus belajar ikutin dan mulai suka gitu ya kan, mulai suka. Ya sudah pas gue tulis lirik lagu kedua pun dia aja murni. Tiba-tiba karena lagunya upbeat ya kan, terus kayaknya asik nih. Gue lupa sih ada yang nyeletuk kasih rap sedikit. Ini gara-gara sih menurut gue tuh waktu itu dia mikirnya interlude-nya kosong banget. Betul. 2 bar kayaknya 4 bar apa 2 bar gitu kan. Ini kosongnya apa ya gitu. Oh ya Agil sama Agung juga tetap. Pi isi apa Om? Diisi apa gitu Om? Kan kelamaan juga kepanjangan interlude-nya gitu. Sebentar doang. Bikin rap, nge-rap lah dia di dalamnya. Pasti nge-rap ya, ya model nge-rap gitulah sayang intinya. Oh sudah gue tulis sebentar, sudah siapa ini yang nge-rap ya? Iya. Iya masih mikir. Iya dong, gue mikir siapa yang nge-rap. Oh gue ada, gue sebenarnya ada. Yang itu Pi, yang waktu itu nge-rap, ada project kita. Punya teman, yang waktu itu pernah satu project sama kita. Iya. Dia tapi ini pandemi bicaranya, ya kan? Ini pandemi bicaranya, aduh kayaknya nanti. Nah satu lagi, gue tidak karena di keadaan itu tadi juga Angga mesti tahu. Kita juga nggak mau melibatkan banyak orang karena semakin banyak orang dilibatkan semakin cost the money kan. Itu tadi kita bikin itu juga kan. Posisinya. Akhirnya sudah ya lu aja sih Om. Ya sudah ya dah gue aja lah coba belajar. Ya udah isi airnya. Nah itu sebenarnya itu. Jadi 2 itu yang tadinya gue tidak mau terlibat nyanyi, jadi terpaksa harus ikut nyanyi sama dia. Nah itu kan belum udah ada nama Pak Sutri belum kan? Sampai lagu kedua? Udah dari awal udah. Sorry, udah Pak Sutri. Sebenarnya Pak Sutri Nyanjong itu kan terciptanya juga karena biar unik aja sih. Iya. Kan kalau solo ada, dia band juga ada. Yang duet nggak banyak kayaknya. Di Indonesia juga nggak banyak. Ya paling anak-anak kekinian sekarang tapi memang bukan di kotanya bukan profesional singer. Nah kalau kita ini kan pengennya berdua karena kita juga profesional singer di Lampung, ya termasuk paling uzur juga gitu, ya kan. Terus kita semakin kesini-sini berdua tuh jadi lebih baik gitu. Kenapa nggak berdua? Jadi kalau rezeki Tuhan kasih itu kan 50-50 itu jadi satu. Nah itu maksudnya itu sih sebenarnya lebih ke situ, ke lakinya itu gitu. Hoki dia ada di sini, hoki aku di sini, jadi nyatu hokinya gitu. Lebih ke nyari duit bareng-bareng lah intinya gitu kan. Sama tadinya kan lu berdua kan lu kemana, Bang Deru kemana gitu kan. Iya karena di tempat kafe itu ya aja aku satuin dia sama aku. Walaupun main musik tapi cari duit masing-masing di musik gitu. Iya benar. Kocak juga ya gitu kan agak. Baru inilah pokoknya project ini. Kocak Johnny kalau kata kata David. Kocak John. Ya Pit ya. Yang kedua lebih parah lagi ini itu project video klipnya ini. Gimana video klipnya? Ini menyusahkan orang lebih rame lagi. Ini baru yang lebih rame. Ini udah agak mending lah, udah bisa ngasih makan rame-rame. Makanya udah agak masuk di cafe itu lagi. Jadi awalnya tidur dulu deh sosialisasi tempat shoot
Rumah goceng, ruko goceng. Oke, di ruko 1 goceng. bulan minepin, ya Pi? Hah? Ini serius, minepin 1 bulan. Sebulan? Iya, mereka berdua juga seneng kalau kita ya jangan ceng. Mereka juga seneng ada temen. Aku bawa anak, kadang bobo kan, mereka kan. Iya. Terus niatnya udah ngobrolnya di situ terus pokoknya. Biar cepat ketemunya ngobrolnya. Jadi sebulan itu di situ. Terus konsepnya udah mereka aja aku tuh hanya berlaku sebagai talent. Iya. Karena kerjaan kantor juga banyak waktu itu kan. Nah, Make up seperti sendiri, apa sendiri gitulah pokoknya. di lagu kedua Gimana, itu, di lagu kedua itu kan gak seperti gue janji sama Agil kan, Gil. Kalau yang kedua kita harus jauh lebih buat Bagus. ada biar ada progres gitu, Iya. posisinya siap itu tadi. Wah udah mulai ditulis apa kalau lupa gue Skrip. Oh iya skrip Itu apa progresnya itu time schedule-nya, agendanya, timeline, terus storyboardnya, storyboard. ya kan, Nah, mulai siap aja tulis pokoknya. storyboardnya, bla bla bla. Nah ini terus ya dapat ide lagi karena lagunya ini ngebeat gitu ya kan, semi IDM gitu posisinya. Udah gue harus, waduh kayaknya kalau mikir klipnya tempatnya sudah dapat, tempat goceng asik gitu kan. Gue ngomong sama beliau, dia Di dia lagu support. ini goceng, Ayo, bro, goceng Dasker, orang kata dia yang kan, nggak ada masalah. paling ngotot dan mendukung kita berdua. Iya. Memiliki si Bang ini, Goceng. ya, Iya. karena dia itu hanya kagum dengan orang yang punya karya sendiri. Iya. Makanya dia marah juga nih, produksinya lama banget yang selanjutnya, karena dia lagi semangat banget Iya, gitu. iya, Terus iya. tiba dia cover lagi, marah dia Iya, gitu kan. iya. Dia no banget, say no to cover. Jadi pokoknya dia akan dukung apapun kalau kita bikin karyanya original Karena punya kita. menurut disclaim dulu ya, menurut dapat gue nimbain Bang Deru, musisi kalau nggak punya karya itu 0 di mata gua. Ini gua, ini gua ya, disclaim dulu ya. Ini nothing gitu. Iya. Oke. Nggak ada yang harus gue lihat dari dia gitu. Ya, maksudnya. Oke. banget. Kita juga gitu. Nganggap orang sesama musisi juga kita tuh gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya dia banyak. Iya. Kalau aku kan memang berpikir tadinya bawain lagu orang karena ada orang PH lain juga yang ajak ngisi vokal, lagu original dia sendiri ada nanti juga akan aku. Ya kalau kayak lagu masukin orang juga. lain itu kayak lagu pemersatu aja gitu. Maksudnya pada saat Iya. kita lagi ngumpul ngejam, Itu yang mah- mana nih kalau itu lagu mah kita kan 25 belum tentu sama-sama tahu 25 nih. tahun gue itu kan Iya yang itu kan? kan. Berarti kan gitu Jadi tuh, orang kayak- lain berubah-berubah setiap saat tuh gue tuh kan. Lagu pemersatu aja lah Iya, gitu kan. iya, Kalau benar, karya benar. lain karya itu kan. Tapi yang kita sebagai seniman itu ya itulah yang kita perjuangin gitu. Betul. Kita berjuang berdiri di atas Banget, karya gitu banget. maksud gua. Itu tuh memang benar-benar didukung banget tuh si Goceng tuh di saat itu. Terus dia juga pengen, dia tuh hayalnya banyak banget di lagu kedua. Ekspektasinya tinggi lah buat Iya, Pak karena Sutri gitu. memang ada janji progres di setelah lagu pertama itu kan. Jadi tiba-tiba yang aku mau ke Imam mana? Imam dancer G-box. Oh iya, tahu. Ada Kak G-box Imam. di dalam ini. Jadi Ini banyak ada banget ada pokoknya. dancernya juga. Ada Iya, dong. pengen nonton. Nah, Kan- gue kepo Kan sumpah. gue ngedance sekedarnya aja. Yang dancer bukan gue, dia yang dancer. Seniornya Imam kan penari Raden Intan, coachnya nari gue zaman SMP. Iya, tahu gue Kak Imam Ya tahu. dia guru zaman gue SMP mau nari, guru Raden Intan. Beneran. Itu keren. Keren tahu. Ceng tong. Dia Ya, karena dancer, gue bukan. iyalah apa aja buat gue kalau seni ya tadi. lah. Iya. Iya. Nggak ada. Yang sanggaran ini ya sama Bang Barden kan? Iya, Iya, Daeng betul. Badan. Makanya Dari Daeng yang sana. megang dia dulu kan. Ya udah gue pikir ada di ini kan ngomong nama Agil mulai serius nih Iya, ya kan iya, yang iya. kedua. Buat gimana nih harus ada dance-nya nih Gil. Nih kan melibatkan banyak orang. Terus kita juga jangan normal ibaratnya buatnya lu udah bisa pasang efek nih sini. Iya. Belajar main efek ya. Jam lampu sama orang gitu ada Kata lampu. dia kan. Udah dicobain. Aduh. Nah ini mulai sibuk nih kan karena kalau pakai dance kalau mentah doang gitu ya kan kita nggak pakai green screen Iyalah. bingung nih kan posisinya iya kan kan? kita Iya, nggak karena ada tawaran kan mau pakai enaknya iya. pakai green screen aduh ruwet nyarinya kayak ngerubah segala macam ya gue pengen natural aja natural aja editnya edit lu pinter-pinter lu nanti Iya. pas di editnya Ada duit tapi cukup ya buat makan rame-rame Iya. pokoknya sama nyawa. Jadi
Benar-benar sama goceng fair-fairan. Ya udah oke itu gampang ini. Jadi ini minjem apa? Minjem lampu tambahan. Pokoknya yang penting cukup ya, jangan lebih-lebih dari mana gitu ya kan ya. Iya, ya. Buat klip hanya bermodalkan memberi soto ke teman-teman. Iya, Gitu. rame-rame. Tapi memang gue bukan menyusahkan mereka. Maksudnya gini, gue bicara fair, ayo kita sama-sama. Kalau mau terlibat dan tidak memaksa gue sifatnya gitu kan. Kalau mau bantu, ayo dibantu. Kita kerjakan sama-sama. Gue nggak janjikan apa. Gue tidak bisa ngasih kamu orang salary. Gitu. Alhamdulillah teman-teman baik. Karena itu bukan kerjaan profesional lah ini. Tadi kan udah disclaim dari awal kan. Iya betul. Teman-teman baik mau bantu kita gitu kan dengan senang hati, mengasih waktunya, ngasih semuanya. Imam udah banyak banget dia, bukan hanya jibok gitu kan, dia kasih kostum, dia pikirkan kostum buat kami berdua. Karena gitu memang ya kan. dia adik juga, Luar biasa. kayak Kak Billy persis lah pokoknya adik kan, satu sanggar mereka dulu kan ada Intan. Itu juga musiknya tadinya bukan Vian aja kan, Agung dan Vian yang terlibat. Nggak bisa waktu itu dia tambah kayaknya masih ada sedikit ini deh, gue butuh pemain gitar gitu ya kan. Cari Ajung juga terlibat di lagu kedua, dia bantu masuk isi gitarnya sampai klip pun aku maunya semua sahabat aku ada di klip kedua. Gitu. Yang terlibat ibarat di hari itu ayo gabung di klipnya tadi. Kalau lihat di klipnya nanti pas di ending ada di rooftop. Itu ada sahabat-sahabat aku tuh di rooftop. Semuanya ada di situ. Ada yang beberapa yang nggak mau, Goceng nggak mau, dia nggak mau, Iki nggak mau, Iki nggak mau. Tapi bininya nggak ada masalah. Gue kan tetap ngajak gitu kan, posisi Ceng. Bro, udah sih bro, bini gua aja bro, bini gua aja oke. Yang penting ada wakilnya lo, nah, itu tadi ya kan, akhirnya alhamdulillah bininya mau ikut posisi. Kemarin yang kedua pakai drone, gaya pokoknya tetap bala bantuan tetap pokoknya. Hanya modal soto itu tadilah terjadilah klip kedua. Iya, ada Ade juga terlibat di situ ya, Ade Putra ya, bantu kita juga banyak. Ade juga kayak banget ya. Banget, ramai banget. Maksud gue rame juga yang lo repotin. Iya, itu di YouTube kedua ada kok dijelasin thanksunya banyak banget. Di box Yogi dan kawan-kawan. Cukup dua itu aja. Kami merepotkan sahabat-sahabat teman-teman sejawatnya kita. Udah. Soalnya yang direpotin di lagu berikutnya aku maunya bukan antar kami tapi pengusaha-pengusaha besar. Oh gitu. Nah kita maju nih ngobrolnya nih. Ini kan mau apa namanya? Lagu yang kemarin tuh ada apa udah sempet naik nih di Andalas ya, di radio ya. Di radio itu yang apa yang Please Day ya. Please Day itu ya. Jadi buat kalian dengerin ya lagu Please Day itu lagi on fire tuh. Oke, nah jadi kita ngobrolnya maju nih yang untuk Pak Sutri. Ini kan ada rencana mau bikin lagu ketiga atau lagu jadi satu album ya kan. Nah, ya kan itu plannya mau kayak gimana itu Mbak? Maksud gue kalau rekaman kah udah sampai mana progresnya? Kalau aku lagunya terbuat lagi aku baper di November lah pokoknya di mobil bikin lirik bahasa Inggris. Karena aku punya cita-cita karena aku suka ya bukan gak suka ya Indonesia, aku suka aku cinta Indonesian lirik gitu. Tapi aku karena fluent di Inggrisnya tuh pengen ya lagu lirik barat itu lebih ke akunya lebih gimana gitu. Jadi aku nyoba aja. Nulis pakai bahasa Inggris. Kalau curhat di HP, di kertas itu biar agak sopan, agak santun, nggak terlalu kasar, dimengerti itu barat liriknya. Makanya tercipta lagu ini. Judulnya adalah gitu. Dua terciptanya. Satunya ucapan thanks aku buat dia waktu aku sakit hati berat di November itu. Adalah hidup ini kan perjalanan, jadi ada sesuatu hal yang berat gitu yang dulunya biasalah itulah ya. Iya, yang dulunya kayak mimpi memang terjadi di November itu kayak mimpi. Jadi aku down tercipta lagu ini. Kemudian dia nguatin terciptalah lagu lirik yang kedua itu. Ada dua itu. Aku juga melibatkan senior aku yang kali ini. Karena dia memang partner aku pertama kali aku diterjun di dunia menyanyi. Siapa? Kak Dede Tamrin. Oh iya Kak Dede. Iya. Ada sebelumnya aku nyanyiin lagu ciptaan dia, ciptaan orang lain yang dia bikin musiknya. Aku pernah satu kali dan itu mungkin nanti akan masuk juga di YouTube. Itu kan lagu itu juga dalam. Lagu asli orang buat Mas Abdi Jo. Itu buat anaknya. Nanti gue nyumbang lagu lah buat lo Mbak In.
makasih ya. Udah ada yang mau ngasih juga. Bang Indra katanya mau ngasih juga. Enggak juga, 2 yang catat ya. Aku catat. Ada rekam jejaknya ini 2. Rekam jejaknya. Ricky Dev juga udah ngomong gitu, awas 3. Udah banyak berarti. Biar jadi albumnya Iya, ya kan. iya. Kita kan gotong-gotongan nih Mbak In, ya kan. Bener-bener. Gotong-gotongan tuh lebih menyenangkan. Aku juga pengen bilang sama dia yang kan, aku udah bilang aku nih mampu, kamu gak percaya. Kok dia jadi kok tiba-tiba beberapa detik kemudian dia jadi jumawa ya kan? Bukan loh, kan dia pernah rekaman dulu kan, terus dia bilang, yang kamu tahu nggak kata studio rekaman profesional di Jakarta itu, yang laris itu orang yang suaranya berkarakter. Iya. Terus aku bilang, mau kayak mana lagi karakter gue ini gitu? Iya ya, benar nggak sih? Iya. Enggak, yang jelas kan sebenarnya kalau kamu nangkep ya ketika aku sudah bikin lagu buat kamu dan kamu nyanyikan lagu Bisa itu untuk detik itu ya gitu. sudah. Iya. Sebenarnya itu Nyanyinya doang ngayatin gitu. Kan sebenarnya gini, kalau gue tuh sering diskusi sama Kiki, vokalis gue tuh. Gue bilang ke Kiki tuh penyanyi itu kan tadinya ada obrolan karakter A, karakter B ini segala macam. Kalau kayak gitu mah diferensiasinya kepanjangan kayak gitu. Gue bilang itu udah ngomongin gift dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ya. Kita benar. kalau udah dikasih kayak gitu, Ya, lu mau adanya. kerja gak bakal bisa Betul, karena udah beda nih yang dikasihnya. Iya, iya. Iya kan. Nah sekarang kita ngomongin ini deh, tugas penyanyi gitu. Kebanyakan nih penyanyi kan ngomongin tugas dia bernyanyi adalah nyanyi gitu. Padahal tugas dia nyanyi itu sebenarnya Banyak. menyampaikan Pesan isi, iya dari menyampaikan lirik. pesan. Itu tugas penyanyi. Karena kalau sudah itu clear itu, ya sudah selesai itu. Berarti Betul. udah sukses Iya. itu dia. benar. Bener, kalau secara harafiah kan orang awam bilang jadi penyanyi susah ya, nyanyi itu susah ya. Itu kan yang itu aja, ngeluarin suara aja. Iya, ngeluarin suara. Padahal kata susah yang dia maksud menurut kita yang seniman susah banget Iya. gitu. Karena ada Menyampaikan. pesan yang harus tersampaikan Nah, gitu. ketika sudah disampaikan dan tuh sampai Ki, gue bilang gitu kan. Itu orang udah gak mikir lagi suara lu itu karakternya mau kayak Enggak. gimana segala macam. Banyak contohnya Nyampe sekarang, soalnya. banyak sekarang contohnya Banyak kan? banyak, iya. Nyampe hati gimana dong? Udah gak kepikiran lagi tuh. Pamungkas tuh yang amazing juga. Iya. Firsa Besari amazing Betul gitu. ya kan. Itu kan gak ngomongin tinggi rendah suara, gak Iya, ngomongin lu nyanyi suara lu serak. Bengkok apa Nah, nadanya gimana? bengkok. Siapa tuh yang itu Nggak yang penting. yang bun hidup berjalan tuh Iya, siapa? ada Itu. si apa? Feby. Bukan Feby dong. Ya itulah ya. Itu Aku udah kan pacang nyanyinya, atukannya. itu kan bagus kan. Cuma ya itulah. Iya. Banyak Nggak usah ya. dikatakan. Bun ya, lagu cerita tentang apa? Lagu apa? Bisa gitu anak ya, seorang iya. anak yang kagum sama ibunya Iya. gitu Jadi- kan, yang pengen ibunya ada terus gitu Betul, kan. nggak cuma penyanyi-penyanyi yang udah profesional dan komersil dari zaman dulu yang bisa nyampein keren. Yang Anak penting sekarang kalau dia punya keren. kemampuan buat nyampein itu ya sudah gitu. Dan itu tugas yang paling berat menurut Banget. gua sih. Gak mudah, makanya aku bilang nggak mudah jadi penyanyi itu bukan karena bisa falsetto apa bisa high voice Iya, gitu iya. bukan, tapi nyampein pesannya yang susah. Faktanya banyak ya kan, faktualnya itu banyak. Yang ketiga tuh kenapa ini gue tuh seneng ngomongin karya di sini, Bang Deru, Mbak In, ya kan. Iya. Karena kita nggak bicara diproduksi terus lagu ini bakal booming, bakal apa gitu kan. Iya. Itu kan kita udah ngelewatin itu Iya, ya. Kita benar. udah berdamai sama itu ya. Udah damai ya. Artinya Kalian ini udah damai, aku belum coba ya. Karena aku mah baru bocor. Nah, artinya di dalam ranah produksi industri musik itu adalah bukan bagaimana sales ya, tapi memang mereka ranahnya ngomongin memang produksi. Betul. Produksi dan produksi. Nggak usah berhenti. Nggak usah berhenti gitu, karena dari 100 lagu yang diproduksi itu hanya butuh satu. Banget. Hanya butuh satu. Betul. Karena ketika satu boom, si satu ini akan menarik 99-nya Semuanya, gitu. iya. Nah, yang kedua adalah waktu, ya kan? Kalau untuk seniman itu sebenarnya nggak ada masalah, Nggak karena kedepannya itu kayak sekarang lah gitu. Lu tahu nggak sih Mbak In, sekarang ini banyak lagu-lagu lama yang kita kadang suka ngeblank gitu, itu keangkat di sekarang gitu. Ya dirilis. Iya kan? Ya, iya Keangkat di betul. sekarang gitu. Maksudnya ini kalau fenomenanya namanya apa ya kalau di YouTube itu? Iya. Sleeper hits. Nah, hits yang sebenarnya Lagi bobo, hits lagi. Iya, lagu itu sebenarnya apa namanya bakal ngehit tapi dia lagi tertidur nih sekarang gitu. Iya ya, kita ada Sleeper pernah hits. rasain. Iya Iya. benar-benar sama. Sebenarnya gini, kalau tren itu kalau menurut aku di aircraft fashion itu 10 tahun balik lagi. Ah iya kira-kira kayak gitu. lah. Trennya. Mungkin musik juga ketularan juga bisa mungkin dari barometer negara yang di sana Iya. itu.
siapa tahu R&B bakal booming lagi this year or next year gitu. Yakin soalnya per 10 karena tahun balik. Iya, karena ada faktor-faktor momen juga kan yang mendukung itu. Itu rapper kamu musim nge-rap lagi, dia musim nge-rap lagi loh. Iya, banyak rapper kan. Nanti collab sama Mbak In. Itu di event nasional kamu itu TV tadi kan itu banyak banget sudah ada rapper-rapper kan pesertanya. Gitu. Lagu itu kan nggak ada yang basi menurut gua. Bener. Itulah kalau karya kita sendiri apalagi. Iya, betul. Lagu nggak ada yang basi karena gua dulu sekali pernah denger cerita nggak sengaja lupa waktu gua di Jakarta cerita tentang grup Raja nih. Lagu Jujur. Jujurlah padaku ya kan, jujur itu ya kan. Di waktu itu sudah berkali-kali maksudnya diminta oleh pihak Raja itu jadi lagu jagoan. Ini kalau nggak salah yang ceritakan yang pernah terlibat di manajemennya Raja ya kan, tapi selalu ditolak. Jadi lagu tuh nunggu yang bukan masalah, tapi kan bicara tidak basi maksudnya gitu ya. 12 tahun kalau nggak salah. Ditaruh lagi nggak selalu. Setelah 12 tahun baru boom banget lagi. Ya karena itu gitu, makanya itu kita bicara yang kedua, poin kedua adalah waktu kan. Yang pertama produksi tanpa henti ya kan. Yang kedua kalau kayak waktu itu udah tinggal nunggu aja Mbak In. Di mana ini akan pokoknya nyaman males, harus semangat produksi. Oh sayang. Tergantung pemirsa. Kan nanti aku minta tolong Awan sama Angga. Oh iya dong. Aman. Kita udah canggih-canggih sekarang gitu. Ya kan kita yang tua nggak ngerti, harus ditolongin sama yang muda-muda. Tapi memang benar. Gue selalu bilang nih sama teman-teman yang mungkin lettingan gue sampai. Nih gue kemarin ada cerita nih, ketemu teman SMA gue, tetangga gue juga lettingan. Terus tiba-tiba dia main musik lah. Iya. Ini kan di teman-teman gue ini yang gak seperti gue, artinya udah jadi om, biasanya jadi om ya gitu. Sudah om, ya ini om tante ya. Kerjaannya sudah punya settle akhirnya dia kan, tapi coba bermain musik. Terus gue bilang gini, rindu bro, musik. Ini sahabat gue, buat lagu lah. Jadi kalau cuman lu latihan gonjreng, ya benar sih lu jiwa lu senang gitu ya kan. Terus bisa silaturahmi sama teman-teman. Tapi nggak ada salahnya coba tulis lagu. Sekarang ini nggak seperti dulu gue bilang. Kita dipermudah, banyak kali dipermudah. Kalau dulu kita mau lagu kita dikenal se-Indonesia, kita harus berangkat Jakarta. Ya, cari label gitu. Ya kan, harus bertemu dengan A, B, C, D, pihaknya banyak lah. Ya, ngelabas ke sana. Dan wajibnya harus ke Jakarta. Nah, wajib, karena di sini nggak ada. Gak bisa di sini. Lu di sini studio rekaman sehebat apapun kita buat, tetap bentuknya demo sampai Jakarta. Karena pihak Jakarta nggak mau terima. Karena ada standar. Harus punya standar. Nah kalau sekarang kita punya banyak sekali digital platform, ada YouTube dan yang semuanya yang ibaratnya harus dimanfaatkan. Ketika lu sudah buat karya lu ya bisa bener-bener tempat itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Betul. Bener-bener maksimal. Jadi buat aja. Kita nggak pernah tahu. Ternyata hasil tangan tadi ya kan ya disukai. Kita nggak pernah tahu. Betul. Walaupun satu lagi bilang teman gua, perut gua nih buncit, kepala gua ini sudah botak. Posisinya. Tapi terus gua kuat, nggak balik lagi. Tidak seperti dulu juga, enggak. Sekarang ini itu ciri khas Gadun. Anda sugar daddy. Nah, itu khasnya sugar daddy. Walaupun mungkin ya tetaplah ada standar, harus cantik, harus ganteng. Mungkin itu silahkan tuh label kita bicara itu monggo. Tapi pada faktanya siapapun bisa, sangat bisa. Udah nggak ada standar cantik. Sudah nggak ada lagi jangkung rambut panjang ya kan. Seperti tadi karakter suara pun akhirnya asal lu jujur. Ya kan, nyanyi jujur dan bisa sampai selesai. Ya aku kan Adele KW. Iya dong. Dulu jadi inget Adele. Adele kan dibully banget kan dengan kondisi yang kayak gitu. Tapi bodo amat lah ya kan, gas aja lah. Kata inventor juga nanti. Yo. Ya kan, Pi?
Terpaksa gitu sih mukanya, jangan gitu. Dia dong. mukanya lempeng gitu ya. Jangan gitu dong. nanti waktu pas tanya di Zoom ya. Gitu ya. Ya tapi ya itulah, balik lagi lah, gue happy banget lah. Kalau yang gini, yang Please Day itu yang itu. Yang naik di top 10 chartnya Andalas. Iya, tapi di Pasutri, Project Pasutri juga itu. Iya, masuk di lagu keduanya Pasutri Nyenyong. Iya, Please Day judulnya kan, yang setelah harapan Kekasih Anugerah. Habis itu Please Day rilis kan. Please Day inilah yang beneran jadi tiba-tiba kayak sleeper hits gitu ya. Iya. Tiba-tiba banyak pendengar gitu kan. Sebenarnya karena memang nggak pernah dipromoin tahu. Iya. Pertama buat YouTube tuh cuma guys subscribe, komen Iya, ya gitu iya, doang. Jadi nggak yang kemana-mana, nggak di radio atau nggak ke promo sama sekali. Udah bikin itu aja. Buat apa yang buat anak-anak kita udah gitu rekam aja. jejak buat rekam jejak baik Itu buat ada penyiar kita, Andalas itu aja. yang ganteng itu ya, senior saya itu dan adik dia bilang, Mi, gue izin dong gitu. Ngapain? Lagu lu yang Please Day dong gue masukin di Andalas gitu kan. Katanya boleh, jojong aja. Setiap pagi dengerin. Ih, kita di kantor lagi masak buat anak, baru bangun tidur ya kan. Dia siaran ya kan. Terus dia lah ya orang sibuk bukannya didengerin kan. Dah kita orang diemin, kadang dia denger nganter ke kantor setel di mobil radionya gitu kan. Dah lama-lama kok jadi top 10. Nih ternyata top 10. Iya masa gak gitu kan. Masa sih langsung gak percaya gitu kan. Katanya alhamdulillah gitu. Nah dari situ mikir bilang ternyata disukain tuh kan. Karena buat kita kan gini. Cuma lagi gua terutama yang buat lagunya berpikir nambah satu orang aja bahagia gue. Iya. Nambah satu orang senang dengan apa yang sudah kita buat. Iya. Kan satu orang. Iya. Terserah. Ya sudah. Siapa aja. Satu orang tadi ketika dengernya dia merasa bahagia, mudah-mudahan kebahagiaan dia tadi jadi nyatu ke kita. Baik buat kita. Udah itu aja. Itu Apa aja. kita tuh seniman itu akan sangat bangga kalau diapresiasi. Iya banget. Kalau kayak duit itu ujungnya jadi bonus sebenarnya. Ya bonus itu jadi bonus kan. Benar. Kalau mau mikirin harus jadi duit, karena gue pernah ada juga di industri sempat ngerasain itu, mungkin ngerjainnya gue nggak kayak gitu. Iya. Jadi harus lebih perfeksionis lah ya gitu. Semuanya. Tapi kan nomor satu niat awalnya tadi ngasih hadiah, kedua sebagai rekam jejaknya keluarga biar anak-anak bisa lihat memotivasi anak-anak gitu nantinya bapak gedenya. ibunya buat sesuatu gitu ya kan, ada rekamnya bisa dilihat buat, dan mereka kan terlibat di video libatin di video klip gitu ya kan, biar nanti sama dengan karena kita berdua emang jujur nggak punya waktu ibaratnya karena kita kerjanya rutinitasnya kerjanya ya reguler tadi nyanyi di mana-mana terus ke anak ya tadi biar ada ya sudah itu yang paling buat gua. Karena Kekasih Anugerah tuh ternyata di video klip adalah kami berempat. Buat dia tuh buat saya aku suami dan anakku yang ada 3 kita juga buat dia, jadi kami berlima. Kekasih Anugerah tuh kami berlima. Makanya besoknya nanya lagi, Mi kita diajak lagi gak bikin video klip? Aduh. Mohon maaf kamu bukan model video klip. Nanti ya nak, nanti Pipi bikin lagu AA, Teteh, Ade. Emang rencana mau bikin juga tapi di dalam itu nanti di Pasutri itu ada Teteh, ada AA, ada boleh tuh, Ade. Ya Pi ya memang itu. Sebenarnya di video klip Kekasih Anugerah itu karena kita harus cari pantai, sementara pandemi semua pantai ditutup, kita bingung nyari kemana. Dermaga Piabung. Dan dapatnya di sana. Marinir. Iya, sampai ke sana akhirnya. Dan itu puasa. Semuanya puasa, anak-anak juga puasa gitu kan. Ngambil gambarnya siang hari. Orang tua kita jangan sampai anak-anak kamu pecah puasanya udah tinggi ibaratnya. Insya Allah enggak. Udah kita kuatin mereka kan. Itu anak-anak keren. Mereka untuk pertama kali kita bilang nanti ada video klip, jangan pokoknya harus kuat ya. Kuat, jangan kelihatan puasa, jangan lemes nak ya. Jangan lemes gitu. ya nak, semua segala macam. Tapi nggak ada batal-batal puasa ini. Nenek pesen sama kakek, tidak boleh ada yang batal puasa. Dosa nanti kita. Pokoknya nanti hadiahnya adalah pas buka puasa. Iya. Hadiahnya itu. Hebat anak-anak 3 itu emang hobi menteran juga kayak ibunya. Ya Allah, jadi pada kepo semua ya. Gua harap semuanya pada ini nih ada nggak kenapa
gue tertarik juga ngulik ini gitu karena bener kata Mbak In kan memang kita harus pintar-pintar ngeliat peluang juga Bang Deru. Ya. Gue rasa sih ini ada diferensiasi produknya Bang Deru Mbak ini ada diferensiasi. Pertama dari nama Pasutri Nyenyong gitu itu udah unik gitu dan sepasang gitu itu jarang gitu. Jadi peluangnya ini cukup besar. Nah tinggal kalian berdua inilah Bang Deru Mbak In gitu kan. Gue berharap sebenarnya lebih untuk grup ini gitu ya kan. Gue berharap harapan gue nih lumayan tinggi gitu kan. Makanya tadi kan gue bersedia apapun yang bisa gue support gitu. Karena gue ngelihat potensi artinya gitu, potensi yang ya mudah-mudahan ketika didorong nih bakal jadi something gitu ya kan, bakal jadi something gitu. Ya kan, amin lah ya semuanya ya. Amin. Nah sekarang ngomongin ini deh. Hope apa yang lu harapin ke depan dari Mbak Indul deh sebelum nutup podcast nih. Lu kalau dia kayak gini lu ngapain? Lu sentil gak sih? Dia dulu. Kalau aku harapannya buat yang 2 lagu ini atau yang next buat lagu dari sini sampai ke depan lah Hope kan. Harapannya mudah-mudahan karyanya kita atau diri kita berdua bisa diterima dengan baik. Iya, amin. Untuk masyarakat Lampung, amin. Juga Indonesia, amin. Or all the world gitu. Ya. Karena kami ini hanya kelompok kecil dari pengkaryanya di Indonesia, pelaku ekonomi kreatif yang sedang berjuang pada subsektor musik. Terus mudah-mudahan lagunya bisa bikin bahagia itu aja sebenarnya, nggak lebih nggak kurang itu aja. Diterima sama bikin bahagia orang. Amin. Cuma itu pengennya. Bang Deru, gimana Bang Deru? Ya kurang lebih sama. Yang jelas apa yang kita buat dari awal gua terus sampai ke Pasutri bisa jadi gini. Contoh kalau teman-teman kemarin berpikir buat karya hanya sampai di lagu saja, recording, tapi nggak berani buat video klip, kita sudah bisa jadi contoh. Bisa buat apapun, lu tuh bisa asal niat dan mau. Masalahnya lu nggak niat sama lu nggak mau ya. Ketika lu nggak niat dan nggak mau, ya kan gimana mau jadi bisa. Mimpilah yang tinggi gitu kalau mimpi yang tinggi. Kalau kami berdua udah bisa buat itu, gue berharap teman-teman di Lampung seprofesi bisa lanjutkan buat yang sama. Jangan perlu takut karena tadi nggak mesti lu harus yang kayak mana sampai tidak kamera pun lu pakai handphone pun minjem kayak apa kayak apapun. Emang ada yang nanya apa nggak ada kali yang penting jadi kan itu tadi. Iya kan. Terus gue bilang kembali nggak ada kayak tadi Angga bilang di Jakarta harus standar tidak ada standarnya gitu ya kan. Ketika kalau mau berkarya di sini nggak ada standarnya sama sekali. Monggo. Harapan gue tadi teman-teman semua tetap semangat buat itu. Terus buat gue sama Pasutri ya cuman bisa diterima, didengar, membuat kalian semua bahagia, senang hati. Sudah, gue juga bahagia itu aja. Ya artinya 2 poin yang gua petik nih. Yang pertama itu adalah Pasutri Nyenyong ini bisa dapat tempat ya di pendengar Indonesia, di Lampung dan lain-lain lah ya, seluruh dunia ini gitu kan. Yang kedua nih ajakan nih, ini kerennya nih, ajakan buat teman-teman terutama di Lampung aja dulu ya, Bang Deru ya. Betul. Supaya yuk kita sama-sama musisi kita bikin karya gitu kan. Ini ajakan ajakan. Siapa tahu dengan kita saling mendorong ini malah jadi sesuatu gitu loh. Iya, kita juga ketemu gitu sama yang senior. Ada loh gue lagu, ayo bang buat gitu. Pasti punya gitu. Semua, pasti setiap punya. Orang yang bilang dia pikir gini loh maksudnya. Gue sudah nangkep, gue punya lagu. Dia berharap kami berdua nyanyi. Bawain. Tapi tau nggak? Tapi gue langsung jawabnya. Abang buat, maksudnya abang buat itu kalau dia mampu nyanyi, lakukanlah, maksudnya gitu. Enggak, gitu iya, kan? Jangan kasih ke orang produksi gitu, ayo gitu. Nanti kita yang bantu, gitu kan? Kita kasih tahu dulu kemarin kita kayak mana langkahnya gitu. Iya gimana suruh bisa jadi kayak gini? Udah pasti gue bang, pasti gue ceritain. Gampang, bisa asal lu niat dan mau selesai. Apalagi gitaris, keyboardis pasti punya lagu karena chord ada di mereka soalnya kan.
Ya enggak kalau misalkan nih teman-teman produksi banyak kan jadi rame juga. Kalau rame ada pasar udah jual beli ya kan. Itu maksudnya. Iya kan? Mandek doang repot daripada kan jadinya. Ya tetap cari uang silahkan gitu ya kan. Tapi jangan, gue yakin banyak sekali mereka cuma mendem karena mundurnya pasti gitu. Berat. Ya gini baru kan enak gini. bikin komunitasnya kan, bikin komunitasnya kan, bikin Misal produksi sendiri gitu kan. Nih enggak, misal pun ya kami berdua ini kan cuma 2 lagu, tapi kita sudah buat dong gitu kan. Karena gue nggak pasti, yang gue yakin kalau gue mau buat yang ketiga dengan pola yang sama, teman-teman gue pasti pada kapok. Enak aja lu gitu. Tapi kan kita sudah buat. Jadi kalau yang belum pernah buat, yang belum pernah buat, boleh gunakan cara kita juga gitu kan. Ya kan, cari teman terdekat yang memang kita rasa pernah buat baik, ataupun tadi ibaratnya bantu si S. Gua ada gini, ya insya Allah pasti dibantu lah kalau kita nggak jahat. Ya kita kan? sih nggak pakai yang cara kemarin, cuma pakai nepotisme aja mungkin yang ini. Dengan nepotisme ya barter bantu ya kan namanya ya kan, sponsor pajak studio ya kan udah mulai gitu. Karena kalau ya gue yakin kalau yang ketiga ini semua langsung ketika gue hubungin telepon, jadi gini bro, gue nemu lagu tiga, oh gini bro, sorry bro ya, gue ada pasti gitu semua. Karena tadi cuma cap thank you gitu kan, cuma bisa terima kasih sudah buat mau bantuin buat ini, hanya cap thank you gitu kan. Itu nggak boleh sebenarnya, benar-benar nggak boleh, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kita kan apa daya kemarin, saking kepengen. Iyalah buat, makanya yang buat yang ketiga gue samain sudah berniat udah nggak mau lagi gitu ya kan, nggak mau lagi cari mereka, nggak mau lagi cari mereka, kita cari yang lain. Udah dari Januari udah obrolan kita, kayaknya kita nggak usah gratifikasian loh. Soalnya PPKM lagi. Kalau kemarin soto kita ningkatin sedikit pakai rendang, tapi kecil rendangnya sama nasinya nambah lagi. Banyak nasinya aja, sama tetap nggak dibayar. Kolnya sama bihun yang gretongan ya. Oke, thank you banget ya Mbak Iin, Bang Deru ya. Semoga semua harapan kita jadi kenyataan ya ke depannya. Amin. Geng, give applause untuk Pak Sutri Nyenyong.